Untuk masuk ke UGM ini tuh aku pernah ngalami 9 kali penolakan. Aku dulu lewat jalur SBMPTN. Aku kebetulan lewat jalur ujian mandiri. Ya, kembali lagi bersama saya Faisal Rizky di channel Faisnet. Ya, kali ini spesial banget ya, konten ngosan lagi nih. Kedua, kita mau ngobrol-ngobrol tentang yang ada di perkuliahan ya. Ini kita perkenalan dulu kan, pasti kalian belum ada tahu nih. Dari ini semua belum ada yang tahu nih siapa-siapa aja. Kita perkenalan dulu dari yang ujung sebelah sana. Mbak siapa Mbak? Nama kok, Kenalan nama dulu. Ya, nama dulu, nama, terus univ, prodi, semester. Kenalin, nama aku Intan Jaya Mukti. Aku dari Universitas Gadjah Mada. Jurusannya kehutanan. Terus baru semester 6. Iya. Itu masuknya lewat jalur apa? Aku dulu lewat jalur SBMPTN. Keren banget. Mantap. Kita lanjut sekarang dari bahas siapa? Perkenalan ya, namaku Melisa Luciana Fadila dari Universitas Diponegoro, program studi sekolah vokasi D3 Teknik Sipil semester 4. Wih, maksudnya lewat jalur apa? Aku kebetulan lewat jalur ujian mandiri. UM ya. Iya, berjuang terus untuk mendapatkan kuliah. Ya, ini teman saya namanya. Nama saya Iqbal Berat, saya dari Universitas Rumahan. Calon mana nih? Calon. Mau pengennya masuk mana nih? Masuk mana ya? Kalau saya sih pengennya UI. Wih, mantap, amin. Amin, ya. Amin. Ya, sekarang langsung aja mungkin ke gimana sih bisa Mbak Intan masuk UGM tuh? Gimana sih ya? Kok bisa masuk ya? Kok bisa perjuangannya? Coba Iya, ayo perjuangan. silahkan ceritakan. Kalau saya cerita dari awal di SMA ya. Dulu aku lulusan sempat kebiar setahun. Nah, untuk masuk ke UGM ini tuh aku pernah ngalami 9 kali penolakan. Gitu sebelumnya baru masuk ke kehutanan UGM ini gitu. Dari Rasanya mulai gimana? bener-bener Perasaannya gimana? ya lumayan. Lupa. Rasanya Udah putus semester asa. apa ya, lu sempat 9 kali daftar di manapun itu, termasuk kedinasan dan negeri, swasta nggak daftar. Terus kesebelumnya keterima di jalur SBMPTN, berarti aku ngikut SBM 2 kali, utul 2 kali gitu, baru keterima di 2017. Lulusnya 2016. Nanti 2016. Tapi pas ya, wih, aku keterima di UGM itu gimana rasanya? Ya gila. Langsung sujud syukur, udah bener-bener kayak 9 kali penolakan tuh. Waktu itu ada pilihan antara tahun 2017 ada pilihan antara Poltekkes sama UGM. Oh, di Gitu. ini ya Semarang. Aku ngambilnya di Tasikmalaya, Oh, di Semarang. tapi milihnya di UGM karena juga duluan dikasih duluan baru di sana keterima yang Poltekkes. Terus ini nih dari anak Undip nih. Wih, Gimana sih Anak Undip. perjuangannya bisa masuk Undip itu gimana? Mulai dari SMA ya, SMA tuh udah nyobain jalur SNMPTN, cuma Tuhan berkehendak lain. Terus aku nyoba SBMPTN karena aku juga sebenarnya kepengen jadi Cilacap. Sebenarnya kan ada tuh deket Purwokerto, Unsur, cuma ya aku nggak kepengen aja di situ. Terus ibu bapakku tuh nggak ngebolehin aku di luar Jawa Tengah, Jawa Barat atau Jawa Timur pun itu nggak boleh. Soalnya ya jauh gitu loh. Nah udah gitu SBMPTN aku nyoba UNS, Undip, sama UNES. Sama enggak, aku nyobainnya tuh Undip sama UNES. Nah pikirku UNES itu adalah UNS, ternyata tuh salah kan. Terus udah gitu bisa doang. ya udah akhirnya ya udah pasrah aja ya, gimana hasilnya nggak ngerti juga, ya udahlah gimana hasilnya, pokoknya berdoa aja terus udah gitu ya SBM nggak keterima, terus bingung mau nyobain mana lagi. Terus kan nyoba ini kan kedinasan, aku nyoba STIS itu udah sampai tahap berapa sih ya, pokoknya udah sampai tes yang psikotes gitulah. Nah udah sampai itu, cuma
ya Tuhan TKP. berkehendak lain ya TKP. kan. Tuhan berkehendak lain, jadi aku nggak bisa, mungkin belum dikasih kepercayaan aja sih buat masuk STIS. Terus ya udah nyobalah UM. Nah UM ini kan pakai nilai SBM kan, maksudnya di univ adalah univ lain yang pakai nilai SBM. Nah orang tua aku tuh nggak setuju buat UM-nya tuh pakai nilai SBM, kayak ntar buang uangnya gitu loh. Terus yaudah coba yang masih ada tes. Nah aku nyoba UTUL juga, UTUL 1. Kalau UTUL 1 kan masih tes, kalau UTUL 2 kan pakai nilai hasil UTUL 1. Nah dua-duanya tuh gak keterima. Yaudah terus masih ada nih UM Undip yang masih buka D3-nya, karena UM S1-nya aku gak daftar soalnya gak ngerti infonya juga. Nah buat kalian kalau misalnya mau cari-cari univ tuh bener-bener harus banyak informasi, mulai dari SBM atau UM per universitasnya, pokoknya harus ngerti lah ya, sesuai passion kalian aja. Udah gitu aku masuk di UM Undip kan yang D3, terus ya udah tes gitu, udah sampai beberapa hari pengumuman. Nah itu kan dimasukin username-nya sama password-nya. Nah aku pertama tuh awalnya tuh salah masukin password, terus aku ngeliat gak diterima gitu loh, terus kayak aku nangis udah gitu. Aku sampai sempet ya marah gitulah ke ibuku. Terus udah gitu ya udah aku buka lagi, terus ya alhamdulillahnya keterima. Terus aku langsung bilang ke ibu apa kalau misalnya alhamdulillah aku udah diterima di Undip, terus jurusan teknik sipil yang aku pengen dari dulu. Terus ya udah akhirnya bapakku hari berikutnya ke Semarang itu tanpa persiapan sama sekali, bener-bener kayak ke Semarang bawa semua baju yang udah kayak bener-bener mau jadi anak kosan gitu loh. Itu bener-bener belum prepare sama sekali, ya udah bawa baju seadanya udah. Terus kan di situ udah dikasih tahu kalau nantinya suruh bawa pantofel, terus baju putih, terus bawa rok gitu kan. Terus ya udah akhirnya ke Semarang lah. Terus kan untung di sana tuh ada saudara juga kan di Salatiga. Terus jadinya kita nginep dulu lah di Salatiga. Udah nginep di situ, terus kita ke Undip untuk tes kesehatan, terus untuk bayar kayak uang kuliah pertama gitu loh, KT. Terus udah gitu ya udah akhirnya udah sampai sana, terus kita langsung cari kos-kosan. Udah kita pokoknya nyari seputar Undip mana aja. Udah terus habis itu nyampe lah, udah dapet kos-kosan, udah sampai situ. Ya udah terus ya senang banget lah gimana rasanya masuk maksudnya Undipnya ya dulu emang aku pengen ke Undip juga sih. Terus juga jurusan yang aku pengen juga teknik sipil, ya udah pokoknya rasanya bener-bener kayak seneng banget gitu lah, nggak bisa diungkapin pakai kata-kata sebenarnya, kayak wah. Apalagi nih Bal, kira-kira aku mau tanya apa kamu Bal di perkuliahan? Kemudian ya kan ini kan udah pada senior nih ya. Senior aku Jadi junior ya Bal. Wes banget. Kamu mau tanya, kalau misalnya kita tes nih ya, tes di universitas satu nih ya. Misalnya kalau misalnya kita tes gitu, terus kita taunya nggak diterima ya, itu lewat internet. Iya, lewat web yang udah disediakan. Terus kalau misalnya mau kuliah itu apa aja sih yang harus disiapin? Waktu misalnya udah kelas 12 nih, gitu mau terjunnya gimana gitu. Persiapnya sih semuanya ya kalau dari aku sendiri. Ini kalau pengalaman aku sendiri, karena memang aku menuju jalannya ke sana tuh gak gampang. Dulu aku benar-benar kayak tanpa persiapan, bahkan tanpa persiapan. Aku ditanyain, Mbak Intan mau jurusan apa? Gak tahu. Benar-benar gak ada persiapan. Kayak bahkan aku milih jurusan kehutanan ini itu bisa dibilang hoki ya. Aku cuma karena udah benar-benar banyak banget ditolak. 6 kali ditolak waktu itu tahun 2016 aku 6 kali ditolak. Terus kayak nggak tahu pilih apa, yang penting ikut aja. Terus tak asal-asal klik dapet kehutanan dan lulus gitu, nggak ngerti gitu. Padahal aku cita-citanya nggak di kehutanan. Aku semua 6 kali itu aku nyoba di dunia kesehatan, kayak gizi, kedokteran enggak, keperawatan, terus kayak misalnya kesehatan masyarakat, farmasi, gitu. Banyak ya. Berarti memang persiapan dari awal, kamu harus tahu passionmu di mana. Terus nanti tentuin jurusanmu kamu apa. Dan setelah itu kamu tuh bisa ngeliat passing grade loh. Di unit mana aja yang ada jurusan yang kalian pengen gitu. Habis itu kamu
kamu pikir-pikir lagi pasti ngeliatnya gimana, Nah, gitu. daya tampungnya gimana, terus kesempatan kamu bisa nggak nyampe ke situ kayak gitu. Pertama sih harus yakinin diri dulu, persiapan itu, yakinin dulu itu, Mantepin ya. dimantepin karena rasain salah pilih jurusan juga harus dimantepin gitu. Aku pribadi rasa salah jurusan gitu ya, struggle-nya dalam beradaptasi nanti juga kamu Iya. juga nggak gampang gitu. Iya. Walaupun kamu pengen jurusan itu pasti ada upaya kayak adaptasinya itu ada, pasti ada kagetnya, senengnya pasti ada kayak gitu. Jadi persiapan mental itu harus mental pantang menyerah, mental selalu sabar, terus mental harus pengen nyoba lagi gitu sih. Belajar dari kesalahan. Iya. Dulu itu sih pas di kehutanan berapa ininya skornya, kan dulu ada Pas Itu aku kan lumayan tinggi tau. pas aku itu kalau sekarang UTBK tuh nggak tahu skornya. yang dulu Kalau aku tuh dulu SBMPTN masih tertulis, jadi nggak tahu skornya. nggak tahu. Jadi kayak aku nggak tahu, yang penting ada pengumuman masuk kayak gitu. Kalau dulu kan nggak disebutin Sama nilainya kayak tahun 2018 juga kayak gitu. Akhirnya kayak yang tahun dulunya kan kayak buat perbandingan loh, skornya segini berarti aku harus bisa lebih dari 700 gitu loh. Di kualitas 700 600 Kayak kedokteran ya, masih Iya, jurusan kedokteran. teknik. hukum itu juga tinggi. Kalau kedokteran kehutanan sih nggak, Baik. mungkin nggak setinggi itu, tapi peminatnya banyak. Kemarin 3 besar di universitas, 3 besar tahun 2016 apa 2019 atau 18, 3 besar tertinggi yang peminatnya gitu. Nah itu tuh bagi yang teman-teman mau ikut masuk UGM di prodi kehutanan atau di UGM di prodi lainnya, itu tipsnya tuh kayak gitu, mentalnya ya terutama. Mentalnya Selain belajar itu mental. betul. Sekolah dari Undip gimana? Perjuangannya gimana? Iya tadi itu sih. Tips and trick Tadi aku udah jelasin sedikit kan. Cuma aku juga nggak punya kenalan di Semarang. Semarang, sama sekali nggak ngerti, nggak ada. Dan aku pun juga baru tahu temannya Mbak Intan, Mbak Sally itu di Undip. Aku pun baru tahu itu semester 2-an kali ya. Nah terus aku ngejalaninnya itu karena ya ngerti sendiri ya kalau fakultas teknik tuh gimana cobaannya. Anak teknik gitu. Anak teknik gimana ngerti itu kayak maksudnya tempaan yang dikasih cutting buat kita tuh gimana, maksudnya kita dididiknya gimana gitu, ngerti sendirilah gimana teknik. Ya aku sempat putus asa di semester 1 kayak pengen udahlah nanti semester 2 maksudnya mau tahun berikutnya aku pengen nyoba lagi, aku bener-bener pengen nyoba lagi. Ya emang aku nyoba lagi, cuma nggak terlalu terforsir untuk belajar, nggak yang kayak pas aku awal-awal gitu aku pokoknya mau belajar buat aku pengen pindah univ gitu. Nah ya udah ternyata ya aku jalanin aja udah sampai sekarang kan semester 4 ya udah aku jalanin dengan tugas-tugas teknik yang ya lumayan berat juga gitu loh, tapi gimana lagi gitu. Gimana bang? Udah. Kita tutup aja ini. Ya udah. Mas Sansnya. Ya sekian aja nih dari konten Ngosans ngobrol Sans bareng anak Undip dan UGM. GM. Mantap. Nah, ya semoga kalian yang milih universitas itu atau mungkin yang lain semoga terkabulkan. Amin. Amin. Dan bisa lolos juga di jalur-jalur lainnya. Amin. Dan yang penting jangan lupa di subscribe, Di like, Komen. share juga. Udah? nyalakan lonceng notifikasi lonceng di juga. bawah. Jangan lupa follow Instagramnya ini. Tring. Nah, itu nanti kita bisa tanya-tanya aja ke anak Undip dan UGM. Dan Udah, bye-bye. bye semuanya.